Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Kita tentu pernah mendengar kisah tentang seseorang yang melihat kepompong yang sedang akan memecah dan menjadi kupu-kupu. Dia berusaha keras dan sulit sekali, lalu istirahat, berhenti, mulai lagi. Dan dia kasihan, lalu membantu membuka kupu-kupu itu keluar dari kepompong. Maksudnya baik, tapi kemudian justru mencelakai sang kupu-kupu. Karena kemudian proses yang harus dilalui oleh kupu-kupu yang seharusnya menguatkan semua otot, juga tulang dan kekuatan sayap untuk terbang menjadi terlewati. Dan kupu-kupu itu kemudian tidak punya kekuatan untuk terbang. Seringkali ketika kita membantu orang dengan maksud baik tanpa diminta, akibatnya justru kadang-kadang kurang baik. Tidak selalu begitu, namun kita perlu menyadari bahwa sebetulnya kehidupan ini merupakan kaitan dari berbagai macam pribadi. Yang kadang-kadang sesuatu yang baik belum tentu berefek baik kalau tidak persis dibutuhkan pada waktunya. Maka kemudian kita bisa menyadari secara lebih luas, orang-orang yang masuk di dalam kehidupan kita, tidak semuanya baik, tidak semuanya manis, tetapi justru dibutuhkan. Dan itu yang penting. Maka satu hal yang perlu kita syukuri adalah bahwa ada tangan semesta, tangan Tuhan yang sedang membimbing kita melalui peristiwa, melalui orang-orang yang membuat kita menuju versi terbaik kita masing-masing. Sikap dasar terhadap setiap pribadi dan peristiwa yang kita alami itu sangat menentukan. Maka di dalam hidup kita perlu kita yakini, dan ini menolong kita, bahwa setiap orang yang masuk di dalam kehidupan kita sangat berarti. Nah, kalau seperti ini, kemudian kita mempunyai cara pandang yang positif terhadap semua orang yang masuk di dalam kehidupan kita. Tidak ada yang negatif. Kalau ada yang menjengkelkan, ada yang memaksa kita untuk terus-menerus berjuang, membuat kita tidak nyaman, kalau kita ingat bahwa setiap pribadi yang masuk di dalam kehidupan kita, itu adalah anugerah yang membuat kita bertumbuh, maka kemudian kita bisa mensikapinya secara positif. Orang-orang yang datang dan kemudian menantang kita, membuat kita tidak nyaman, sebetulnya adalah guru yang memaksa kita untuk bertumbuh, meninggalkan zona nyaman, supaya kita menjadi lebih sabar, lebih baik, lebih pengertian, dan lebih-lebih yang lain. Mereka adalah orang-orang yang kadang-kadang kalau tidak kita sadari dan refleksikan, orang-orang yang menjengkelkan, yang membuat kita merasa tidak nyaman. Sebetulnya tidak nyaman di zona nyaman, supaya kita bertumbuh. Dan bukankah kehidupan adalah sebuah pertumbuhan yang terus-menerus? Merekalah para guru kita. Tidak selalu baik, tidak selalu menolong, tetapi membuat kita kemudian menjadi lebih kuat, stronger, wiser, better. Ada juga yang masuk orang-orang di dalam kehidupan kita sebagai para penolong. Kita pasti punya pengalaman. Di saat-saat tertentu kita sungguh membutuhkan pertolongan, orang-orang itu masuk dalam kehidupan kita dan menolong dan menyelamatkan kita. Dan seringkali kita ingin selalu bersama dengan orang-orang yang seperti itu, tapi kita tidak bisa. Bahkan ketika kita ingin pun, dia tetap pergi karena mempunyai panggilan dan tugasnya sendiri.
Orang-orang seperti ini seperti malaikat yang diutus oleh Tuhan untuk menolong pada saat kita sungguh-sungguh membutuhkan. Dan ada orang yang selalu bersama kita, merayakan kegembiraan dan keberhasilan dalam sukacita, dan berbagi juga derita, kesedihan bersama-sama. Kita tidak bisa memilih, karena semuanya adalah anugerah Tuhan, tetapi dengan satu tujuan, membuat hidup kita utuh, penuh, menjadi terbaik versi kita masing-masing. Maka sebetulnya kita harus mensyukuri setiap pribadi yang lewat dan masuk ke dalam kehidupan kita, entah mereka sebentar, entah mereka lama, entah mereka menyenangkan, menolong, atau menjengkelkan. Semuanya demi pertumbuhan kita masing-masing. Hidup kita adalah sebuah perjalanan untuk terus-menerus bertumbuh, dan pada saatnya nanti, sesudah kita kuat, menjadi bijaksana, kita kemudian akan sendirian, berhadapan dengan yang ilahi, dan siap untuk menyerahkan diri sepenuhnya, karena percaya bahwa di dalam Dia, kesempurnaan hidup kita akan terjadi. Karena itu saudara-saudari terkasih, tidak ada peristiwa yang jelek dan negatif dalam hidup kita. Tidak ada juga orang-orang yang menjengkelkan dan merusak kehidupan kita. Yang ada adalah pribadi-pribadi yang memang datang untuk membuat kita terus bertumbuh dan tidak tinggal dalam zona nyaman kita masing-masing. Maka sikap dan juga mindset kita terhadap peristiwa dan terhadap pribadi-pribadi yang melintas dalam kehidupan kita sangat menentukan bagaimana kita bisa bertumbuh. Kalau kita mempunyai sikap untuk terus bertumbuh dan belajar, maka tidak ada peristiwa yang negatif, tidak ada orang-orang yang negatif. Yang ada adalah kesempatan bagi kita untuk bertumbuh menjadi makin kuat, makin baik, dan makin bijaksana. Dan kita juga bisa mensyukuri semuanya, entah mereka yang membuat dan menantang kita untuk bertumbuh, atau yang menolong di saat kita sungguh membutuhkan, atau semua orang yang selalu bersama kita untuk berbagi sukacita, berbagi juga derita yang kita alami. Dan semuanya itu terangkum dalam sebuah penyelenggaraan ilahi yang sangat bijaksana, yang kita yakini akan menuntun kita kepada kehidupan yang sepenuhnya yang terbaik versi kita masing-masing. Maka saudara-saudari terkasih, hidup sangat menakjubkan. Hanya dibutuhkan keikhlasan bagi kita untuk terus membuka diri, menerima segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, dan sabar menanggung segala sesuatu. Dan kemudian mujizat terjadi, karena memang kita begitu dicintai oleh Tuhan. Apapun yang terjadi, yang menurut kita baik ataupun buruk, semuanya demi kesempurnaan hidup kita. Karena Allah tidak pernah menyerah mencintai kita. Dan Allah begitu bijaksana mengarahkan hidup kita menuju kepada kepenuhannya, kebahagiaan, kedamaian, dan kesejahteraannya. Maka saudara-saudari terkasih, be happy, handle yourself with care, terus bertumbuh because you are loved. Tuhan memberkati.